Halo para dosen pemula, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Tirta Musitama. Saya ingin berbagi sedikit tentang tips cara mengajar bagi para dosen pemula, ataupun juga lebih pada bagaimana kita ada menggerakkan ya, melibatkan ya, atau engagement dengan para mahasiswa kita. Nah, kebetulan ada cerita menarik nih. Ya. Seminggu yang lalu ya, minggu-minggu yang lalu di akhir bulan Agustus 2024, Binus University menyelenggarakan suatu event yang luar biasa, yaitu Binus Indo-Pacific Forum, yang sebenarnya ini merupakan satu singkatan dari Bridging University and Industries for Sustainable Future Indo-Pasifik. Nah, jadi bagaimana Binus berusaha untuk menjembatani para partner di kalangan akademik dan juga di kalangan industri, serta dari kalangan pemerintah, NGO, pers yang untuk bersama-sama memikirkan tentang sustainable future. Nah, kalau teman-teman mau tahu, silahkan cek ya beberapa liputannya tentang Binus Indo-Pacific Forum. Kita juga ada mengeluarkan Kuta Pledge for Sustainable Future. Nah, tapi saya nggak mau cerita itu saat ini ya, fokusnya yang lain. Tapi yang saya sampaikan adalah di forum itu saya bertemu dengan seorang dosen muda yang luar biasa, brilian, sangat energik, datang ke saya gitu. Prof, beliau memperkenalkan diri gitu ya, masih muda, energik nih. Kemudian saya subscriber Prof. Oh ya gitu ya, mengikuti bagaimana tips-tips sebagai dosen baru, dosen pemula, karena saya juga dosen pemula begitu beliau menyampaikan. Nah, ini salah satu kampus ya di Kalimantan Timur. Ya, luar biasa. Saya senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang ya, subscriber saya gitu ya, ataupun siapapun yang sebenarnya mengikuti dan mendapatkan manfaat ya dari konten-konten yang saya buat. Nah, dari situ saya semakin senang ya, makin semangat untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, beliau mengatakan bahwa saya mendapatkan tips-tips yang bagus sebagai dosen pemula untuk memulai karir ya, untuk mengajar, ya, untuk meneliti, publikasi, dan berjejaring. Nah, ini yang menurut saya buat teman-teman dosen pemula, dari manapun Anda memulai karir Anda, apakah dari itu S2 fresh, ataupun dari praktisi, ataupun Anda kemudian dari doktor gitu ya, lulus doktor, baru kemudian masuk menjadi kalangan akademisi, jangan sungkan-sungkan, nggak perlu ragu-ragu lagi ya. Nah, yang pertama, ini pas banget kalau video ini rekan-rekan semua lihat waktu mau perkuliahan ya. Ini kan masa-masa mahasiswa baru nih ya, semester ganjil. Nah, itu biasanya kita harus pertama mengenal mahasiswa kita sendiri. Ya, kita harus tahu audiens kita, baik itu sedikit maupun itu banyak, ya kan, di kelas besar misalnya, atau kalau satu kelas kita 45, 50, atau 60 orang, nah kita harus berusaha sebisa mungkin mengetahui ya mahasiswa-mahasiswa yang di kelas kita, yang mengambil mata kuliah kita. Ya mungkin ada komandan tingkatnya atau ketua kelasnya gitu ya, dan beberapa biasanya yang aktif ya, atau yang juga banyak menyampaikan pandangan, bertanya, yang pintar-pintar gitu ya, atau juga yang mungkin banyak iseng gitu ya, mereka mungkin ribut sendiri ya, rame sendiri. Itu ada juga. Nah, kita bisa memberikan perhatian khusus. Nah, di situ dengan kita memetakan para mahasiswa kita ya, tadi biasanya yang di layar depan itu yang rajin-rajin gitu ya. Nah, terus kemudian mereka juga banyak bertanya, tapi jangan lupa yang di belakang tuh, yang di pojok-pojok, pojok tanah atau di belakang ya, biasanya ada yang kurang perhatian ya, tapi tidak selalu begitu. Yang kurang perhatian juga belum tentu nggak pintar atau nggak punya kesempatan. Mereka semua sama punya kesempatan. Yang di tengah-tengah juga. Nah, ini teknik menguasai kelas ya, dengan mengenal, memetakan siapa-siapa saja key person mahasiswa yang ada di situ. Mungkin awalnya kenalin beberapa orang ya, minggu kemudian teman-teman semua bisa lebih kenal lebih banyak lagi, dan dengan begitu ya akan menambah engagement ya, teman-teman dalam memulai mengajar ya. Dan tentu juga Anda perlu mengenalkan diri Anda dan sedikit spill gitu, apa sih yang hobi Anda, atau apa kegiatan lain, aktivitas-aktivitas mengajar mata kuliah apa saja misalnya, atau penelitian atau proyek-proyek apa yang sedang dikerjakan, sehingga menimbulkan ya, memunculkan interest dari beberapa mahasiswa ya, kalaupun nggak semua mahasiswa yang ingin mengenal lebih dekat Anda. Nah, itu satu tip aja dulu ya terkait bagaimana memulai mengajar di ajaran baru gitu ya, dengan mengenal mahasiswa Anda. Nah, dari situ bisa mulai
ketika perkuliahan minggu berikutnya Anda langsung, wah ini ada beberapa orang yang saya tahu namanya, ya bisa sebutkan, bisa dipanggil, bisa lihat, kamu kemarin ngapain aja gitu ya, minggu lalu kamu ngapain aja, apa yang menarik yang kamu lihat dari sekeliling kamu gitu ya, atau apa, bagaimana pandangan teman-teman yang lain terhadap pandangan mahasiswa ini, nah, gitu ya. Jadi ice breaking itu menjadi sangat penting sekali. Baik, itu semoga bermanfaat ya. Kalau Anda melihat materi bermanfaat, jangan lupa ya share dengan teman-teman yang lain, karena saya lihat channel ini terus berkembang. Yuk mari tahun ini kita wujudkan sama-sama sampai ke 10.000 subscriber. Wah, kalau dosen muda, dosen pemula itu bisa sampai 10.000, kita berarti makin banyak gitu ya, sehingga berkontribusinya makin bagus untuk perkembangan pendidikan tinggi Indonesia, dimana kita bisa berkontribusi di situ. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih banyak. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.